Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, senang berjumpa saudara dalam renungan pagi hari ini. Doa saya, saudara tetap sehat, kuat, diberkati Tuhan. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat sebuah ayat sebelum memulai perjalanan di hari yang baru ini. Dalam Yesaya pasal yang ke-41 di ayat yang ke-10 di sana dikatakan seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini menjadi ayat penguatan kita di hari ini. Bahwa yang pertama kita lihat, jangan takut. Saudara, menghadapi kehidupan ini, menghadapi situasi ekonomi, menghadapi keadaan yang tidak menentu, ya, wajar atau manusiawi kalau seseorang itu takut. Tetapi bagi orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, Alkitab berkata, jangan kamu takut. Sebab apa saudara? Dikatakan sebab aku menyertai engkau. Nah saudara, cukup Yesus ada dalam kehidupan kita. Cukup Yesus ada menyertai kita. Maka saudara bisa sehat, kuat. Dan saudara berhasil dalam segala sesuatu. Yesus berkata seperti ini sebelum dia naik ke sorga. Dikatakan apa? Sampai kesudahan alam, ketahuilah. Sampai kesudahan alam, aku akan menyertai engkau. Haleluya. Inilah Allah yang kita sembah. Allah yang hidup. Allah yang berkuasa. Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Dengan demikian saudara, mengapa kita harus takut? Sebab kita punya Allah yang hidup. Allah yang tahu dan mengerti apa yang kita butuhkan. Allah yang akan membela kita dan membawa kita dalam seluruh keberhasilan. Haleluya. Yang kedua saudara, dikatakan apa? Janganlah bimbang. Saudara, Alkitab berkata orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu kita diajar untuk jangan bimbang. Jangan ragu. Iring Tuhan itu pasti. Berkat Tuhan itu menjadi bagian kita, tetapi dahulukan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, kata firman Allah. Maka sekalian itu akan ditambahkan kepadamu. Dan janganlah bimbang, sebab kita tidak boleh mendua hati. Kita harus tetap fokus hanya pada Allah saja. Kita hanya menyembah pada Allah saja, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah saudara, kenapa kita tidak boleh bimbang? Sebab Yesus berkata, firman Allah berkata, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Artinya saudara, ada peneguhan di sini. Bahwa karena kita menyembah Allah yang hidup, kita menyembah Allah yang berkuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang mengetahui kebutuhan saudara. Jangan saudara bimbang. Alkitab berkata, jangan engkau khawatir dengan apa yang engkau akan makan, minum, dan pakai. Itu memang dicari oleh semua orang, dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah berkata, aku tahu apa yang engkau butuhkan. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, jangan bimbang sebab kita punya Allah yang dahsyat dan perkasa. Dan yang ketiga saudara, dikatakan, kenapa kita tidak boleh bimbang? Sebab aku ini Allahmu. Dikatakan, saudara tidak usah bimbang sebab aku akan meneguhkan. Saudara tidak usah bimbang dan khawatir. Sebab apa? Dikatakan, aku akan menolong engkau. Nah saudara yang dikasih Tuhan, tidakkah kita berbahagia bahwa ada peneguhan, ada janji Allah bagi kita, bahwa kita akan ditolong Tuhan, disertai Tuhan. Kemudian saudara, dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita adalah orang percaya, kita adalah pengiring Kristus, kita adalah orang yang lebih daripada pemenang. Engkau akan terus berada dalam kemenangan hari demi hari. Karena apa? Karena ada tangan kanan Tuhan. Kesaksian Musa, dia berkata bahwa kita dibawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan terancung. Tangan Kristus, tangan Allah yang hebat, yang tidak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, tangan yang berlubang paku itu kuasa dan kasihnya tetap sama. Mujizatnya tetap sama. Kasih dan perhatiannya tidak berubah bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, mari jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang. Sebab apa? Ada tangan Tuhan memegang tangan kita. Alkitab di bagian lain dikatakan tangan kanan kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan dan membawanya dalam kemenangan. Artinya, waktu tangan saudara yang kanan dipegang oleh tangan kanan Allah, Allah ada di depan. Saya mau berkata, asal ada Allah di depan kita, memimpin kita,
kita tidak usah takut. Asal ada Allah dalam rumah tangga kita, kita tidak usah takut. Asal ada Allah dalam pekerjaan kita, kita tidak usah bimbang. Sebab satu hal, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan pasti menjadi bagian kita. Persoalannya, percayakah saudara dan berharapkah saudara terus pada Yesus Kristus Tuhan? Percayakah saudara dan janganlah saudara bimbang? Hari ini, mari kita tetap bersemangat, iring Tuhan. Apapun yang kita hadapi, katakan, aku tidak bimbang, sebab aku punya Allah yang dahsyat. Aku tidak bimbang, sebab aku punya Allah yang hidup dan berkuasa. Bersama Tuhan, lakukan perkara yang besar. Mari kita memulaikan hari yang baru ini di dalam kemurahannya yang besar. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, anugerah-Mu besar bagi kami. Kami diajar untuk memulaikan aktivitas kami, untuk jangan takut, jangan bimbang. Sebab ada Allah menyertai kami. Ada Allah yang memegang tangan kanan kami. Ada Allah yang membawa kami dalam seluruh kemenangan. Hari ini kami tidak takut berjalan, karena ada Tuhan di depan kami. Ada Tuhan dalam rumah tangga kami. Ada Tuhan dalam pribadi kami. Ada Tuhan dalam masa depan kami. Ada Tuhan dalam segala sesuatu yang kami butuhkan. Bahkan kesehatan kami diberkati Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar. Berkati kami Tuhan. Apa yang kami kerjakan dan sentuh dengan rajin dan takut akan Tuhan, nyatakan kelimpahan berkat di dalamnya. Kami akan masuk hari baru ini. Kami melangkah dengan iman. Hari ini kami akan melihat, menikmati segala kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara tetap semangat mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.